Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali bersama kami, Komsos Gregorius Agung, bersama saya Christine, dalam acara Gregorius Podcast. Podcast hari ini tentunya saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh teman saya, yaitu Kak Gea. Halo Kak Christine. Halo semua. Wah, sepertinya malam hari ini kita akan membahas tentang hal yang menarik. Apa ya Kak Christine? Tentunya Pak Gea, dalam keluarga Katolik biasanya anak-anak bayi sudah dibaptis. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana perasaan dan pengalaman keluarga baru kita yang sudah dibaptis setelah dewasa. Wah, keren sekali ini ceritanya. Saya juga penasaran ini. Pak Gea penasaran? Penasaran sekali. Bagaimana kalau kita langsung saja sambut tamu kita pada hari ini? Pak Sugiman, Pak Oval, dan Ibu Rosa sebagai Koordinator Baptis Dewasa periode 2022-2023. Wow, luar biasa sekali ya yang hadir di sini untuk kita dengarkan kesaksiannya bagaimana mereka setelah dewasa dibaptis menjadi seorang Katolik. Nah, kita mulai dari Pak Sugiman untuk menceritakan kepada kita bagaimana pengalamannya sehingga memilih sebagai orang Katolik dan dibaptis pada saat sudah dewasa. Silakan Pak Sugiman. Halo, nama saya Paskali Sugiman. Saya sudah mengenal Katolik sejak SMP, SMA juga sekolah Katolik. Istri pun juga Katolik dan kami menikah secara Katolik. Sebelumnya juga tahun 2010 saya pernah ikut katekumen. Cuman mungkin ya karena belum menjadi panggilan, jadi semuanya bisa dijadikan alasan, malas lah, banyak kerjaan ini itu, sampai akhirnya di tahun kemarin saya meminta istri untuk mengambil formulir. Emang ada perjuangannya, seperti kita mesti ke lingkungan, memperbaiki semua syarat administrasinya, sampai perjuangan katekumen itu selama 1 tahun sampai dibaptis. Sebelumnya pasti kan ada pemikiran kan, kenapa kita jadi Katolik itu susah sih, kenapa mesti 1 tahun katekumen. Ternyata pada saat ikut bimbingan itu banyak pelajaran-pelajaran dan pengalaman-pengalaman bagi saya yang sedikit banyak sudah mengubah saya dari karakter, kesabaran, juga yang di sekolah yang kita belum begitu mendalam, di katekumen itu lebih mendalam, seperti doa-doa. Ya, jadi sebelumnya Bapak Sugiman ini berasal dari agama? Saya dari agama Buddha. Saya menerima sakramen inisiasi, sakramen baptis, sakramen Ekaristi, dan sakramen Krisma. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Pak Sugiman menerimanya lumayan lengkap ya, sekaligus ya. Ya, itu jarang-jarang itu. Kalau yang dibaptis bayi, baptisan dulu yang diterima gitu ya. Kalau Kak Christine tadi dibaptis bayi kan? Bayi. Waduh, berarti pertama hanya nerima 1. Kalau Pak Sugiman nerima 3 sekaligus. Nah, tuh Bapak Ibu ya, luar biasa. Nah, sekarang kita dengarkan dari Pak Opal, karena Pak Opal ini tidak seperti Pak Sugiman langsung 3 sekaligus. Kalau Pak Opal beda sendiri karena dia penerimaan. Betul ya Pak Opal ya? Betul sekali. Bagaimana pengalamannya Pak Opal? Pengalaman saya itu, saya sudah pernah dibaptis di gereja sebelumnya. Saya lebih banyak bercerita tentang kehidupan saya sih. Jadi saya waktu awal dari kecil, saya tuh sebetulnya tanpa sadar tuh sudah belajar tentang hal Katolik. Saya bersekolah di daerah sini, Mediatrik, dari TK, SD, sampai SMP lulus. Nah, dari situ saya sebetulnya sudah lumayan aktif untuk ikut dalam kegiatan, kayak ada acara misa saya ikut kurnya, ada acara misa saya jadi pengurus bagian seksi sibuknya lah, bisa dibilang seperti itu. Sampai akhirnya saya
punya cerita lucu pas SMA. Di SMA itu saya masuk sekolah Kristen. Ujian terakhir agama berdoa Bapa Kami. Berdoa Bapa Kaminya untuk orang Kristen dan Katolik itu kan berbeda. Nah, pas saat itu saya berdoa, ada 7 sampai 8 orang kalau nggak salah berjejer, kita bareng-bareng berdoa Bapa Kami. Pas di tengah, semua orang memperhatikan saya karena saya berdoa Bapa Kami, orang Katolik dengan teguh lah pokoknya. Dan akhirnya saya di stop, saya suruh mundur. Yang lain lanjutkan doa Bapa Kaminya umat Kristiani, ya kan. Setelah selesai, barulah saya berdoa dan ditanyakan sebelum berdoa itu, kamu orang Kristen atau Katolik? Saya Kristen, Bu. Satu, waktu SMA saya masih Kristen. Kemudian, loh kok kamu hafalnya doa Bapa Kami orang Katolik? Iya, Bu. Saya itu lebih kurang dari TK, SD, dan SMP itu di sekolah Katolik. Jadi saya hafalnya doa Katolik. Akhirnya saya berdoa di situ bawa Bapa Kami. Setelah selesai, oh ya udah bagus. Akhirnya saya keluar dan teman-teman saya pun bertanya, Katolik apa Kristen sih? Ya mau gimana? Saya dibilang Kristen, dibilang Katolik, doa Bapa Kaminya Katolik. Dah seiring berjalannya waktu, saya masuk kuliah, saya dibaptis di gereja lama. Tapi dari baptisan itu saya menemukan kekosongan. Seolah-olah itu Tuhan tuh hanya hadir satu kali saat itu saja. Dan akhirnya saya pernah kecewa juga dengan Tuhan. Akhirnya saya sempat terjadi kekosongan lebih kurang 14 tahun. Sampai umur saya 32 sekarang. Mungkin ada sebuah kisah yang cukup lumayan mengena di hati saya. Seorang anak bungsu yang pergi dari rumahnya, lalu dia kembali lagi setelah dia tidak punya apa-apa. Mungkin Tuhan berkata, udah capek ya, udah ayo pulang. Akhirnya saya kembali ke jalan Tuhan dan saya memilih Katolik. Saya lihat dari jalan hidup saya juga, keluarga saya juga sebagian besar awalnya sebetulnya Katolik. Jadi akhirnya saya kembali ke garis merah lagi, di mana saya memilih untuk menjadi seorang Katolik yang teguh. Dan saya menemukan pasangan juga dari orang Katolik. Saya lihat keluarganya itu sangat damai. Ada keluarga saya juga yang Katolik itu rasanya damai. Akhirnya saya dengan kemauan sendiri, saya cari informasi bagaimana cara menjadi Katolik. Saya cari orang-orangnya yang penting siapa, seperti ketua lingkungan, pengajarnya siapa, romonya siapa, di gereja Katolik itu seperti apa. Sebelum ada Kartekumen pun saya sebetulnya sudah ikut misa duluan. Ada sekitar 2 bulan saya ikut di salah satu gereja di Jakarta. Di beberapa gereja di Jakarta itu saya ikut misa Katolik. Saya ikuti, saya coba untuk mengerti perlahan, sampai akhirnya saya daftar Kartekumen itu berjalan, saya semakin tahu, dan akhirnya saya berhasil melewati 1 tahun itu. Nggak berasa buat saya, karena mungkin seperti saya kembali bilang tadi, ketika Tuhan sudah memanggil, kita nggak mungkin bisa berkata tidak, pasti kita akan ikuti. Setelah saya jadi seorang Katolik, saya sekarang tinggal meremaja. Tuhan ngomong apa, saya jalanin. Itu indahnya. Luar biasa ya, apa yang disampaikan oleh kawan kita, teman kita, saudara kita yang sudah saat ini sudah menerima atau sudah masuk dalam gereja Katolik. Tadi pengalamannya seperti anak yang hilang tadi ya, anak bungsu ya tadi ya, yang diceritakan oleh Pak Opal. Kemudian tadi kita melihat tadi dikatakan mendoakan doa Bapa Kami kok berbeda sedikit gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, Katolik itu juga Kristen kawan-kawannya. Jadi selama ini kan kita juga ada yang bilang, kamu Kristen atau Katolik? Ya, Katolik juga Kristen. Karena ada 2 Kristen, ya kan? Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Itu sekedar kita luruskan saja kalau nanti ada teman-teman yang mungkin bertanya gitu ya. Oke. Nah,
Setelah tadi kita dengarkan luar biasa dari kedua saudara kita yang sudah bergabung dalam gereja Katolik ini menceritakan pengalamannya yang luar biasa itu. Nah, kita dengarkan dari pembimbingnya. Pasti ada pengaruh dari pembimbingnya nih. Pengaruhnya luar biasa ini. Makanya berkobar-kobar nih menyampaikan pengalamannya. Nah, bagaimana Bu dalam membimbing saudara-saudara kita ini? Apa yang Ibu berikan bekal yang luar biasa kepada mereka supaya mereka menjadi Katolik yang sejati, Bu? Baik, terima kasih Pak Gia. Saya sebagai pembimbing dan saya sebagai koordinator baptis dewasa ini, ya saya dengan sekuat tenaga saya itu saya koordinir mereka, saya kumpulkan mereka yang sudah melalui pendaftaran ya. Mereka harus ada stempel, kalau nggak ada saya balikin lagi ya. Betul? Nah, sehingga mereka tuh, aku baru mau daftar aja udah kelihatannya ribet. Harus dibalikin, harus nyari ketua lingkungannya. Tapi dengan seperti ini, ternyata mereka tuh tetap semangat. Ya, tetap semangat sampai pada hari hanya. Padahal perjalanan berapa tadi? 1 tahun ya, hampir 1 tahun. Nah, tetapi dalam perjalanan mereka ini, kadang-kadang harus seperti kita main layangan. Ya, main layangannya begini. Kalau dia terlalu lambat, saya akan tarik. Cepat kumpulin. Nah, umpamanya kan gitu formulirnya kan. Kemudian ada acara lagi, kita pertemuan itu kurang lebih sekitar 45 ya, 45 pertemuan. Mereka tuh saya kasih rule dulu. Kamu boleh izin, tetapi di mana kalau kamu sakit. Tetapi kalau kamu tidak sakit ataupun tidak ada kepentingan yang mendadak yang tidak bisa, kamu harus masuk. Karena apa? Kebetulan nih periode yang ini nih Pak, ini ada waktunya ini tidak seperti setahun persis. Karena kemarin tuh saya lagi menyelesaikan yang periode kemarin. Ini sudah menyusul dan kebetulan lagi Tuhan tuh memberi waktu yang tepat sekali, ada Jun. Nah, akhirnya yang kelompok ini melewati Jun dulu. Saya menyelesaikan yang periode tahun lalu, nah yang ini sudah Jun. Jadi dua kubu, ya, 2 kelompok atau 2 periode itu berjalan bareng saat itu. Nah, ini perjuangan para pembimbing yang luar biasa juga, saya mewakili dari para pembimbing. Nah, ini luar biasa mereka supaya apa? Mereka yang ingin menjadi Katolik itu kita layani semua. Nah, di dalam perjalanan dalam hampir 1 tahun ini, mereka memang dengan susah payah dia harus datang ke gereja, harus datang ke para pembimbing mereka. Karena memang yakin bahwa saya mau ikut Katolik, otomatis kita akan ajari, kita bimbing supaya mereka itu menjadi Katolik yang sejati. Seperti kita ada moto ya, 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, maka kita membimbing mereka ini dalam hidupnya ya, dalam materi-materi ataupun dalam bimbingan itu kita materi tidak hanya dalam materi terus di buku buka, tetapi kita kaitkan dengan pengalaman hidup sehari-hari. Mereka menjalani, mereka mengalami, tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah sentuhan dari Tuhan, sentuhan dari Roh Kudus. Mereka nggak tahu. Tapi begitu pembimbing itu menjelaskan, dia manggut-manggut. Oh, bener juga, ini cocok dengan saya. Nah, dengan pengalaman iman seperti ini, mereka tuh semakin dikuatkan. Nah, kita sebagai pembimbing mendorong, menguatkan, memotivasi dan melayani, mengantarkan sampai pada hari H kemarin, tanggal 26 Maret itu. Nah, inilah kami sebagai pembimbing bekerja keras dan mereka pun berusaha keras untuk bisa menjawab panggilan dari Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sugiman dan Opal. Ini pengalaman kita sebagai pembimbing untuk bekerja keras dan mereka berusaha keras untuk mencapai panggilannya. Gitu Kak Kia. Iya Ibu. Kemarin yang dibaptis minggu lalu ya Bu ya, dibaptis ya. Jumlahnya berapa orang Bu? Ada 58. 58 nah, orang. Itu 31 baptis, 27 penerimaan yang mereka dari Kristen Protestan. Gitu. Ada yang gagal gak di tengah jalan Bu? Oh ada. Waduh. Jadi pada saat dia sudah mengumpulkan formulir itu, tiba-tiba langsung chat saya. Bu maaf saya belum siap. Nah itu saya tarik. Ada memang. Terus kemudian lagi udah sampai pertengahan, dia kebentur dengan waktu, dia kerja jauh. Akhirnya Bu, saya udah kasih panggil nanti ada pelayanan
katekumen, kalau kamu tidak bisa dengan ibu ini atau pembimbing A, kamu bisa ke pembimbing B. Saya kasih alternatif gitu ya. Tapi dia menjawab ternyata belum menjawab panggilan Tuhan. Yaitu tadi terkendala dengan tempat tugas yang jauh. Itu seperti itu. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya, apa yang diceritakan oleh pembimbing ya sekaligus koordinator tadi ya Ibu Rosa. Dan tidak heran ya, tadi ketika mereka menceritakan pengalaman itu menggebu-gebu ya. Oke, nah sekarang kan sudah jadi Katolik nih, wajahnya cerah ya. Beda ya. Senyumnya Pepsodent, salah. Setelah menjadi Katolik nih ya, apa yang dirasakan oleh Pak Sugiman? Sukacita atau ya banyak sekali ya yang bisa diceritakan. Mungkin bisa disampaikan kepada Bapak Ibu juga ya, kepada saudara-saudari. Silakan Pak. Pengalaman ini saya bagi pengalaman pada saat hari H ya, tanggal 26 Maret itu. Nah, itu benar-benar udah hari yang benar-benar saya udah tunggu-tunggu gitu. Itu beli meja baru, beli celana baru, baju baru lah ya. Soalnya kita kan menjadi manusia yang baru, menjadi pengikut Kristus. Nah, itu pada saat pertama kali dibaptis oleh Romo Wahyu itu badan terasa bergetar sekali, benar-benar terasa seperti Roh Kudus masuk ke dalam. Yang lebih berasa pada saat terima komuni. Pada saat terima komuni pas saya duduk, saya tidak bisa menahan tangis. Semua tangis itu rasanya meledak semua. Tapi setelah menangis, setelah menangis itu rasanya semua lega itu. Seperti rasanya apa yang kita benar-benar udah jadi pengikut Kristus. Nah, jadi juga ya tiap minggu kalau misalnya kita misa nggak tangan disilang lagi, sekarang sudah bisa terima komuni. Dan semoga aja setelah dibaptis ya saya bisa menjadi murid Kristus yang sejati dan jadi warga Katolik yang menjadi teladan lah gitu. Bisa di kegiatan di lingkungan, bisa berbagi, bisa ikut kegiatan-kegiatan lingkungan. Ya perasaan saya seperti itu. Nah, tadi berhubung disinggung tadi ya, ikut kegiatan lingkungan dan mau menjadi seorang Katolik yang baik nih ya. Ya, Pak ya. Nah, sekarang nih Pak, atau sebelum dibaptis pun sudah ikut kegiatan-kegiatan di lingkungan? Sebelum dibaptis saya sudah ikut kegiatan di lingkungan, asal waktunya sesuai dengan pekerjaan saya pasti mengikuti. Misalnya apa itu? Sebelum ini kan ada ibadah APP ya. Oh ya, pendalaman. Ya. Habis itu kan untuk minggu-minggu ini kan di lingkungan ada kegiatan kur. Ya kita walaupun suaranya jelek nggak bisa nyanyi ya coba-coba. Oh nanti itu akan suaranya akan bagus nanti Pak. Setelah dibaptis suaranya akan bagus. Ya luar biasa Pak ya kesaksian yang diberikan oleh Pak Sugiman. Nah sekarang kita tanya juga nih kepada Pak Opal ya, apa yang dirasakan saat ini sudah menjadi seorang Katolik? Saat ini saya sudah menjadi seorang Katolik itu rasanya benar-benar bahagia, bahkan karena mungkin ini Tuhan yang manggil saya kembali lagi, saya nggak merasakan kalau saya ternyata sudah 1 tahun loh. Dan ada satu hal yang menarik, yang ini mungkin buat saya agak bingung karena orang berkata A setelah saya mengalami waktu saya komuni latihan gladi bersih pertama itu kita kan dikasih hosti itu biasa aja saya rasakan, tapi yang terjadi ketika saya komuni pertama, rasa yang saya terima itu rasa yang menurut saya itu yang paling saya suka. Rasa itu adalah susu. Kata orang-orang rasa hosti itu tidak ada, saya bilang berarti kalian belum dekat sama Tuhan. Saya merasakan itu saat saya terima komuni, saya bergeser lalu saya makan, tar di mulut itu saya benar-benar hanya bisa terdiam, nggak bisa ngomong sama sekali. Saya jalan, kemudian saya berlutut dan itu
udah nggak bisa diungkapin dengan kata-kata lah pokoknya. Itu satu hal yang membuat saya sampai sekarang pengen, kayaknya air mata itu nggak bisa berhenti buat turun dari mata saya kalau merasakan hal itu lagi gitu. Itu hal yang dahsyat lah pokoknya. Luar biasa. Nah, untuk sekarang ini sudah mulai aktif atau bahkan waktu katekumen itu sudah aktif di lingkungan atau di mana? Untuk aktif di lingkungan mungkin saya belum, tapi saya menyesuaikan. Tapi ya ada beberapa kali saya ikut ketua lingkungan. Saat Romo Wahyu kunjungan ke lingkungan saya, itu saya datang dan saya coba untuk membantu. Karena saat itu juga sempat hujan, jadi saya agak jadi seksi sibuk lah untuk jagain kondisi jangan sampai ada yang mengganggu lah saat Romo datang gitu. Saat Romo pulang saya coba untuk bantu, untuk payungi, untuk berusaha untuk dekat, pengen tahu lebih dalam lagi, bertanya kepada orang-orang lingkungan. Terutama kebetulan saya diajarkan oleh Pak Indra gitu ya. Kita punya waktu yang cukup fleksibel. Jadi kita memang hari malam Senin, tapi kalau nggak bisa, Pak Indra dengan senang hati seperti yang Bu Rosa tadi bilang, disarankan pada pembimbing lain itu, wah, saya diajarkan sama orang yang luar biasa. Saya nggak bisa hari itu pindah hati lain, beliau bersedia. Dan saya benar-benar acungi jempol untuk para pengajar. Ya, Bapak Ibu, luar biasa kesaksian yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang sudah dibaptis ini. Nah, sekarang kita karena yang dibaptis sejak bayi itu kadang-kadang tidak punya pengalaman seperti mereka ini. Maka kita minta kepada mereka nih ya, pesan dan kesan untuk seluruh umat ya, supaya tetap kuat dalam iman, kira-kira begitu ya, dan selalu menjadi seorang Katolik yang sejati. Mungkin dimulai dari Pak Sugiman. Untuk kesannya dulu ya. Kesannya saya selama 1 tahun ikut katekumen, nggak bisa dengan kata-kata lah. Itu terima kasih banget untuk pembimbing, untuk Bu Rosa, untuk semua pembimbing, bisa berbagi waktu dengan kami, berbagi pengalaman, berbagi pendalaman agama, sampai benar-benar panggilan Tuhan itu melekat di hati kita. Untuk pesan-pesan, untuk teman-teman ya, kan di gereja kan ada seperti komuni pertama ya, kan mungkin ya kalau sudah umurnya mungkin bisa lebih mendalami lagi di situ. Dan yang penting lebih teguh dalam iman lah. Kan saya umur 40-an baru dibaptis. Untuk mereka yang sudah mengenal Katolik lebih dulu ya lebih lebih yakin kepada agama Katolik ini, karena yang saya rasakan, walaupun sebelumnya saya sudah beda jalur atau apa, Tuhan itu maha baik sama saya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk lebih meyakini dan lebih mendalami ya pesan-pesan saya itu. Iya, silakan Pak Owal. Kalau saya pesan dan kesan, pesan saya, dengarkan suara Tuhan, tetaplah jadi padang yang kering, merindukan hujan. Luar biasa kata-katanya, mantap. Nah, kalau untuk Ibu Rosa sebagai koordinator, mungkin pesannya ini untuk yang sudah dibaptis dan juga yang saat ini sedang mengikuti pembelajaran untuk menuju baptis nanti, supaya mereka tetap teguh untuk mengikuti proses. Silakan Ibu. Baik, kesan untuk yang baptisan baru. Ya, kesan saya sungguh luar biasa, mereka dari online Zoom sampai ke pertemuan offline, kita ketemuan di gereja, mereka itu rajin ya. Akhirnya memang sih dari awal saya mesti harus bilang yang kurang dalam pertemuan tunda tahun depan.
Wah, mereka ini langsung, wah jangan Bu, kalau itu enggak ya, kamu harus berusaha. Setiap pada pertemuan kamu harus hadir. Dan ini terbukti mereka konsekuen. Mereka lulus melewati wawancara juga ya. Nah, melewati wawancara ini mereka deg-degan juga ya, karena ketemu dengan Romo kita yang luar biasa juga dalam mengajukan ya, malah sharing iman gitu ya. Jadi mereka sungguh luar biasa sekali, ketemu dengan Romo saat itu udah deg-degan, bahkan ada yang sampai saya kalau boleh cerita sedikit, itu saat saya ingin ketemu dengan Romo, padahal hanya wawancara biasa, tapi saya merasa kayak mau dihakimi gitu. Pas saya tiba saatnya saya masuk ke dalam ruangan Romo, kayak keajaiban terjadi. Itu tangan saya kayak diikat. Saya hanya bisa duduk diam, nggak mendengar. Romo berkata, dari 10 perintah Allah, apa saja yang sudah kamu langgar. Di situ saya jadi diri saya sendiri dan saya paling jujur. Saya ngomong ala kadarnya sama Romo. Jadi kayak seolah-olah itu ya Romo punya apa itu yang saya jadi nggak ada bisa diomongin lah. Pokoknya Romo itu kayak punya sebuah aura yang menurut saya itu jujur banget. Jadi saya nggak bisa berbohong di situ. Saya mau bohong tuh ya udahlah, buat apa bohong, jujur aja apa adanya. Mungkin itu pengakuan dosa saya pertama sama Romo, dan itu luar biasa. Romo Wahyu. Dan ditambahkan kan Kak Gea, benar-benar mereka benar-benar luar biasa karena dari pembimbingnya semangatnya di situ. Iya, betul. Kita kasih siapa lagi kalau bukan kita untuk memotivasi mereka, karena mereka ingin mengikuti Yesus ya, melalui iman Katolik. Ya kita harus bertanggung jawab ya dengan mereka semua ini, dan terbukti mereka lulus dan bisa dibaptis. Nah, yang terakhir nih Bu, iya. Untuk yang sekarang ini sedang mengikuti proses dibaptis. Ya. Baik, untuk yang sedang mengikuti proses mau dibaptis ataupun masih mau dalam pembelajaran, itu ya harus itu tadi mendengarkan suara hati, suara Tuhan. Benar nggak nih panggilan dari Tuhan? Segala rintangan kalau memang itu sudah menjadi panggilan, itu pasti akan terlewati. Mereka akan terus tepat pada waktunya. Begitu. Karena apa? Saya udah berapa tahun ini menjadi koordinator ya seperti itu. Yang mereka benar-benar panggilan, itu semuanya bisa sampai hari hanya. Tetapi yang belum panggilannya, seperti saya sampaikan tadi, dia baru ngumpulin formulir, udah langsung langsung gagal. Dan kemudian lagi ada di pertengahan jalan, ternyata pekerjaan. Ada pertengahan jalan karena faktor keluarga. Karena datang dari berbagai agama ya. Nah, itu ada yang tantangannya luar biasa. Tahun yang lalu ada yang pertengahan jalan karena dia suruh menikah dengan sesama yang kemarin dianut, ya sudah akhirnya mereka batal. Itu tadi nggak lulus dan tidak jadi dibaptis. Nah itu, nah pesan saya, jadilah umat Katolik yang sejati, 100% Katolik, 100% Indonesia, dan harus selalu yakin pada Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, luar biasa. Ya, Kak Christine, kita sudah mendengarkan ya kesaksian-kesaksian yang luar biasa baik dari saudara kita ini yang sudah menjadi Katolik, maupun dari koordinatornya. Wow, itu menggelegar itu, 100% Katolik, 100% Indonesia. Wow, kalau cinta itu udah luar biasa. Oh, ditambahin lagi cinta Yesus. Cinta Yesus. Waduh, saya nyanyi kagum ya. Ya. Jadi bagaimana Kak Christine? Kita kalau terus-terusan begini nih, kayaknya kesaksiannya banyak banget ini. Iya nih. Iya kan? Udah terjawab ya Pak Gia. Iya, gimana sudah terjawab, perasaan dan pengalaman keluarga baru kita ini yang sudah dibaptis ya? Tidak terasa, ternyata kita sudah di akhir acara podcast pada hari ini. Bersama saya, Christine. Ya. Sugiman. Saya Pascal Sugiman. Saya Peregrino Sopal. Saya Ibu Rosa. Sampai jumpa dalam podcast kami selanjutnya.